ini adalah daftar 32 nama pemain yang dipanggil Kluivert ke Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan dalam rangka babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Yang pertama perlu digarisbawahi ini masih training center. Tentu dari 32 nama pemain yang dipanggil nanti akan ada beberapa nama yang tersisih sebelum masuk ke skuad final. Kita tunggu saja dinamikanya. Kemudian yang kedua, saat Garuda Polling dipublikasikan, kita kerap menemukan perbedaan pandangan antara sebagian pecinta sepak bola Indonesia dengan pelatih kepala. Mau itu timnas dilatih Sintayong ataupun Patrick Kluivert. Misal, kenapa bukan pemain A yang dipanggil? Kok malah pemain B yang dipanggil? Kenapa bukan pemain yang sedang gacor bersama klubnya yang dipanggil ke timnas Indonesia? Dan sampai titik Garuda Polling terbaru ini dipublikasikan, hal tersebut kita temui juga. Kenapa Nathan Ju Aon dipanggil? Kenapa Vanulili Ivali dipanggil? Kenapa bukan pemain-pemain yang berasal dari klub juara Liga Indonesia yang dipanggil? Admin bukan mempersalahkan teman-teman. Ya, tetapi itulah yang terjadi dinamika saat Garuda Polling dipublikasikan. Banyak pendapat dari sebagian pecinta sepak bola Indonesia kita dalam konteks pemanggilan pemain. Mau dipanggil A, B ataupun pemain C, itu hak sepenuhnya dari pelatih kepala. Kita ambil contoh di akhir masa pelatih STY di timnas. Vano Lillipali sudah tidak masuk lagi radar dari STY. Vano Lillipali di kompetisi domestik bersama Borneo kala itu. Data statistiknya sangat amat mempesona. Dan tak sedikit pecinta sepak bola Indonesia pun kagum karena penampilan kerennya di Liga 1. Vano bisa balik nih, bisa dipanggil lagi oleh pelatih Sintayong, ujar netizen kala itu. Tapi apa daya, keputusan sudah ditentukan oleh Sintayong. Vano Lillipali meski bermain cemerlang di Liga, namun tidak dipanggil saat itu. Dan sekarang pergantian pelatih terjadi. Vano Lillipali yang sebelumnya tidak masuk lagi radar timnas, kini masuk lagi ke radarnya Patrick Kluivert. Nah, artinya dalam hal tersebut ada perbedaan pandangan pelatih, dan itu normal di dunia sepak bola. Andai teman-teman yang nonton video ini jadi pelatih, juga pasti punya pandangan sendiri. Aku mau panggil pemain A, aku mau panggil pemain B, dan yaitu yang normal-normal saja. Ya, kita bahas dulu dari posisi penjaga gawang. Nama familiar seperti kiper Martin Pais, Emil Audero, Nado Arjawinanta, Orlando Ari, dan ada nama baru yaitu Reza Arya. Ya, setidaknya ketika Reza Arya sudah dipanggil, ini bisa memantik dirinya untuk terus menampilkan permainan yang oke. Ketika Reza Arya juara bersama PSM di bawah kepelatihan Bernardo Tavares, salah satu titik krusial bagaimana penampilan menawan Reza Arya. Dan di musim tersebut admin mengatakan Reza Arya ini menjadi salah satu penjaga gawang yang baguslah. Tentu untuk masa depan kita dengan situasi dipanggilnya lagi, semoga konsistensi permainannya bersama klubnya bisa terus terjaga. Di saat Orlando Ari bersama Persebaya pun sebenarnya goyang-goyang juga penampilan Orlando Ari, di mana ada beberapa kali blunder. Ini kan kesempatan juga bagi kiper-kiper lain. Tidak menutup kemungkinan untuk bisa menggeser Orlando Ari oleh Reza Arya, bahkan menggeser juga Nadeo Argawinata. Ya, kemudian posisi pemain belakang, ada Justin Hubner yang sudah normal. Kemudian Miss Hilders juga dipanggil. Ada Jay Inzes, Rizky Ridho yang selalu tampil luar biasa bersama Persija dan timnas. Dan kemudian ada Jordi Amat. Ya, Jordi Amat ini bukan admin mempermasalahkannya ya. Dilihat dari laga-laga sebelumnya bersama timnas, Jordi Amat banyak melakukan blunder-blunder di kotak penalti di era STY. Tapi Jordi tak pernah absen saat membela timnas Indonesia. Dikatakanlah Jordi Amat pun bersama JDT menitnya tidak banyak lagi, di mana pelan-pelan sudah tergerus. Ketika mereka datang ke Liga Asia, ataupun secara spesifik ke Liga Asia Tenggara, ketika mereka datang, janganlah malah kalah bersaing, janganlah malah menitnya sedikit. Otomatis ketika mereka pun tidak dapat menit bermain, semakin menurun kesempatan di atas lapangan itu sendiri. Tentu membuat performa mereka pun tidak berada di level tertinggi. Sekarang saja kabarnya pemain Eropa kita Saino Patinama, kabarnya sudah resmi bergabung bersama Buriram United, yaitu klub dari Liga Thailand. Tentu ini sangat disayangkan. Pemain-pemain Eropa kita mulai merapat ke Liga ASEAN. Ya, kemudian di posisi sayap kanan ada Kevin Dix, kemudian Sandy Walsh, Peliano, dan ada juga Asnawi yang kemarin sempat tergeser. Nama Asnawi ini pun kini diperdebatkan. Kenapa dipanggil?
Kenapa dipanggil? Ujar netizen. Tapi yang sekali lagi itu pilihan pelatih. Kemudian yang kembali lagi ke timnas, yaitu ada Jacob Sayuri. Nah, Jacob Sayuri ini sempat tergeser dari timnas di era Patrick Kluivert. Sama halnya seperti Asnawi yang sempat tercoret. Tapi saat ini Jacob Sayuri memang bersama Malut United. Sedang gila-gilanya sih penampilannya bersama Yance Sayuri. Dan akhirnya Yance Sayuri pun dipanggil bersama Jacob Sayuri. Dan Malut United bersama pelatih Imran Naumaruri. Salah satu kemampuan mereka itu kan memanfaatkan kecepatan. Nah, timnas di saat ingin memanfaatkan permainan transisi itu. Jacob Sayuri dan Yance Sayuri adalah solusinya. Ya, kemudian selanjutnya ada nama Seine Patinama, Pratama Arhan, Kelvin Verdonk, dan Dian James. Ini adalah nama-nama lama juga di timnas Indonesia. Namun di balik itu ada nama yang selalu dipersoalkan oleh netizen. Admin kadang suka baca di medsos kenapa dipanggil nama Pratama Arhan. Nah, ada lagi yang bilang, pemain ini cuma bisa jago lempar lembing. Ya, admin tidak mau masuk ke konteks itu, karena itu pilihan pelatih. Bahkan sejak era STY pun, Pratama Arhan tidak pernah absen membela timnas Indonesia. Jadi semuanya ada di tangan pelatih. Ya, kemudian untuk di sektor tengah udah ada Tom Haye, Ricky Kambuaya bersama Marcelino Ferdinand, Ivar Yanel, Joy Lupasi, dan Nathan Joaon. Nah, dari pemain di tengah ini, ada nama Nathan yang menjadi perdebatan. Dulu dengan pernyataan yang disampaikan oleh Patrick Kluivert di awal-awal beliau saat dihubungkan menjadi pelatih timnas. Patrick Kluivert pernah bilang, kalau misalnya salah satu parameter penilaian beliau untuk memanggil pemain yaitu seberapa banyak menit bermain yang didapatkan oleh pemain tersebut di klubnya. Tetapi Nathan Joaon dan beberapa pemain lainnya secara menit play tidak banyak, bahkan selalu jadi cadangan terus. Tetapi dipanggil. Apakah itu sesuatu yang aneh? Apakah itu sesuatu yang janggal? Ya, tapi itu kembali lagi ke pelatih. Semuanya yang tahu adalah pelatih. Ya, kemudian di sektor depan ada Ole Romani. Kemudian ada Ramadan Sananta. Sebenarnya Ramadan Sananta pun sempat ia diberi kesempatan. Namun sampai saat ini belum menunjukkan kehebatannya. Admin berharap sosok Ramadan Sananta ini bisa sebagai pemain lokal untuk di posisi striker yang namanya bisa terus diaung-aungi. Nah, lalu ada Septian Bagaskara. Septian Bagaskara ini kan kekuatannya super sayap di Dewa United. Septian juga tampil bagus bersama klubnya. Kemudian ada Egy Maulana. Bersama Dewa United pun sedang gacor. Maka tak heran ia kembali lagi dipanggil ke timnas. Menarik untuk melihat bagaimana penampilan Egy bersama timnas. Semoga tampil di timnas sama gacornya seperti di klubnya saat ini. Kemudian kejutan muncul dengan absennya nama Ragnar Oratmangun, penyerang naturalisasi yang menjadi andalan di lini depan skuad Garuda. Absennya Ragnar dari daftar ini memicu tanda tanya besar di kalangan penggemar, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam beberapa laga sebelumnya. Namun Arya Sinuliga mengkonfirmasi bahwa Ragnar absen karena alasan sakit. Ragnar tidak dipanggil karena sedang sakit, jadi bukan karena apa-apa, karena alasan kesehatan. Ya, jadi dia tidak bisa ikut dalam pertandingan kali ini, ujar Arya. Kemudian yang menjadi pernyataan besar adalah, kenapa Alkan Bagot tidak dipanggil lagi ke timnas, padahal saat ini sedang ada di Bali. Nah, ini keputusan daripada pelatih lagi tentunya. Admin tidak mau memunculkan spekulasi. Apakah Alkan Bagot ada bermasalah dengan PSSI? Tentu saja admin juga tidak tahu. Biarkan saja waktu yang akan menjawabnya. Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.